عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العظيم. Puji syukur segalanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah pada kariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pimpinan jamaah Masjid Jami' Baitul Adli yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian pada siang hari ini mengungkapkan satu rahasia penyebutan siang dan malam yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kalam Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak mukjizat. Di antara mukjizat daripada kalam Allah Subhanahu wa taala adalah persesuaian antara redaksi ayat dengan fakta kejadian di alam semesta. Tidak ada redaksi ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berbeda dengan fakta kejadian alam semesta. Termasuk di dalamnya adalah penyebutan siang dan malam di dalam Al-Quranul Karim. Di banyak tempat Allah menyebutkan siang dan malam dengan kalimat al-lail wan nahar, selalu mendahulukan kalimat al-lail dibandingkan dengan kalimat an-nahar. Kata malam selalu disebut awal, baru kemudian Allah menyebut kata siang. Kalau misalnya penyebutan siang dan malam atau al-lail wal an-nahar wal lail dipisah pada ayat yang berbeda, maka kadangkala kalimat siang didahulukan daripada kalimat malam. Seperti pada ayat wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Wan nahar diucapkan didahulukan, kemudian setelah itu diikuti dengan al-lail. Tapi kadang pula kalimat al-lail itu disebutkan lebih dahulu dibandingkan an-nahar jika pada kedua kalimat ini dipisahkan dari satu ayat. Seperti kalimat wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Bapak Ibu sekalian, penyebutan Al-Qur'anul Karim pada kalimat al-lail wan nahar, siang dan malam, salah satunya terdapat dalam surah Al-Furqan. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang senantiasa menghendaki penjemputan, yang menghendaki pengambilan pelajaran dari pergantian siang dan malam, dan yang menghendaki ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufasir mengatakan penyebutan malam didahulukan daripada siang menunjukkan bahwasanya yang pertama, urutan waktu menurut perspektif agama Islam, perspektif Al-Quran adalah dimulai dari malam, bukan dari siang. Kalau kita biasanya nyebutnya siang dan malam, ya kan? Padahal Al-Quran menyebutnya malam dan siang. Kalau rumah makan Padang adanya pagi sore, ya. Restoran pagi sore atau restoran siang malam, ya. Kalau pagi sore berarti malam tutup. Kalau siang malam berarti 24 jam. Orang kita selalu menyebutkan siang itu terlebih dahulu baru malam, siang dan malam. Padahal Al-Quran menyebutkan malam dan siang. Permulaan waktu menurut Al-Quranul Karim bukan pada pukul 00 tengah malam, tetapi ketika setelah terbenamnya matahari, maka menandakan ditutupnya, selesainya perhitungan waktu satu hari, dan menandakan dimulainya permulaan hari berikutnya. Sehingga Bapak sekalian, salah satu hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan malam sebagai awal permulaan waktu manusia
Karena Allah ingin ditetapkannya waktu maghrib sebagai awal hari aktivitas manusia, maka Allah menginginkan awal hari kita itu, aktivitas setiap hari kita itu diawali dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki permulaan awal dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari diawali dengan salat maghrib, diawali dengan salat berjamaah. Makanya kalau salat maghrib cenderung masjid atau musalah penuh banyak. Dan juga hebatnya lagi di televisi, kalau menandakan waktu maghrib itu ada azannya. Berbeda dengan sholat isya, dengan sholat zuhur, asar itu nggak ada kumandang azannya. Tapi kalau maghrib ada kumandang azannya. Kenapa? Karena disitulah pergantian waktu malam dan siang. Makanya aktivitas manusia diawali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah kehendaki, satu. Yang kedua, Bapak sekalian, bahwasanya aktivitas manusia itu, perencanaan aktivitas manusia dimulai dari malam hari, bukan dari siang hari. Malam adalah perencanaan sebuah kegiatan aktivitas kita, dan siang adalah eksekusinya. Malam kita merencanakan kegiatan, merencanakan aktivitas di siang hari, kemudian diawali, dibarengi dengan sekitar sholat hajat, dibarengi kita dengan sholat tahajud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tahun ini ingin menunaikan ibadah haji. Malam terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat hajat ditunaikan, sholat tahajud ditunaikan. Perencanaan aktivitas kehidupannya itu dimulai dari malam hari, dan siang hari adalah eksekusinya. Makanya pergantian malam dan siang ini, bahwasanya aktivitas manusia itu hendaklah diawali pada saat dimulai setelah matahari terbenam, bukan ketika matahari terbit di pagi hari. Makanya orang tua dulu, Bapak, orang tua kita gitu ya, kalau sholat maghrib, habis sholat maghrib dimatikan TV, televisi nggak ada ya. Kemudian aktivitas mereka adalah mengaji dari maghrib, nggak pulang ke rumah, ngaji sampai isya. Dulu orang tua saya adalah pengajar Al-Quranul Karim, di rumah ngaji maghrib, mengaji di rumah, TV dimatiin. Ternyata mengapa, Bapak sekalian, mengapa orang tua kita ketika waktu maghrib itu barang elektronik itu dimatikan? Karena apa? Karena sinyal atau karena sinar elektronik di waktu maghrib itu akan menambah kekuatan setan, menambah kekuatan bagi setan. Spektrum alam di waktu maghrib itu adalah spektrum alam yang paling buruk. Suasana malam, suasana yang paling buruk adalah suasana antara maghrib dengan isya. Makanya kita nggak boleh sering mandi di waktu maghrib. Karena kualitas air yang paling buruk adalah pada saat setelah dari maghrib sampai isya. Itu kualitas air yang paling buruk. Kalau Bapak biasakan mandi, ya kan, setelah di waktu maghrib, rematik, Pak. Coba dah dipraktekin 40 malam, 40 hari sholat mandi setelah pas sholat maghrib. Saya jamin ininya tangannya udah begini-gini. Rematik dia. Kenapa? Karena kualitas air paling buruk adalah pada saat waktu maghrib. Kalau mau mandi nanti tengah malam, baru itu kualitas air yang bagus. Nah, penyebutan malam dan siang, hikmah yang lainnya, hikmah yang kedua adalah bahwasanya suasana kebatinan seseorang di siang hari dipengaruhi oleh suasana kebatinan di malam hari. Jiwa ketenangan jiwa seseorang di malam hari sangat menentukan ketenangan jiwanya di siang hari. Kalau malam harinya penuh dengan ketenangan, interaksi dengan istri bagus, interaksi dengan anak bagus, kemudian ditambah kalau jika dia bangun malam, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis, menjalankan ketaatan di malam hari, maka dijamin siang harinya penuh dengan ketenangan. Tidak akan ada kegundahan dan kesedihan di siang hari. Tapi kalau misalnya suasana batin seseorang di malam hari ini penuh dengan kegundahan, penuh dengan emosional, saya jamin, Pak, siang-siangnya dia tidak akan bertenang. Siang-siangnya tidak akan bisa menjalankan ibadah tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Coba bayangkan, Pak, misalnya Bapak malam ngajak istri, "Ma, ayo." Nggak mau, lagi capek. "Ma, ayo dong." Nggak mau. Bapak marah gitu kan, kesel.
Kira-kira bisa tidur gak? Susah tidur, ya kan? Kalau susah tidur, kemudian siang-siang gimana bawaannya? Cemberut. Kenapa cemberut aja? Malam ngajakin bini kagak mau, begitu. Jadi suasana malam itu Pak benar-benar mendukung daripada suasana siang. Makanya kemaksiatan di siang hari, kemaksiatan yang terjadi di malam hari, di siang hari, lantaran suasana batin yang tidak bagus di malam hari. Makanya kalau ingin merusak jiwa seseorang Pak, ini hikmahnya, hikmah yang keempat. Jika ingin merusak jiwa seseorang, maka rusaklah suasana malam harinya. Kalau suasana aktivitas malam hari seseorang ini sudah rusak, maka dijamin siangnya akan rusak. Malam hari dia ngerampok, malam hari dia berzina, malam hari dia mabok, malam hari dia nongkrong, udah begadang, malam hari mancing dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Ya, misalnya. Kemudian malam hari suasananya rusak, maka siangnya pasti akan merusak. Makanya yang perlu kita waspadai adalah terhadap anak kita, bagaimana menjaga suasana malam hari anak-anak kita ini tidak habis dengan bermain game. Ini saya pernah ngebanting HP anak saya, HP anak pulang dari pesantren, gitu kan. Kemudian liburan, jam 2 saya cek di HP-nya, kok masih online nih. Saya masuk kamar lagi main game. Saya ambil, saya banting langsung. Ini merusak suasana malam. Kok malam dihabiskan main game, malam dihabiskan buat yang tidak ada perlunya. Padahal apa? Suasana malam itu sangat menentukan daripada suasana aktivitas di siang hari. Makanya jaminan para ulama, jika kita sholat tahajud di malam hari, siang kita akan bahagia, akan happy terus suasananya. Maka inilah Bapak sekalian, hikmah gitu ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan kata al-lail, kata malam, kemudian baru diikuti dengan kata siang? Karena yang pertama, hikmahnya adalah karena penentuan awal waktu, perhitungan awal waktu dimulai dari awal malam, bukan pertengahan malam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya aktivitas manusia itu harus diawali dengan zikrullah, diawali dengan menyebut, beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang malam harinya penuh dengan ketaatan, maka di siang hari dia terjaga dari berbagai kemaksiatan. Siapa yang malam hari penuh dengan ketundukan kepada Allah, maka di siang harinya dia pasti akan dijauhkan dari perkara-perkara yang membuat Allah murka. Kemudian yang ketiga adalah suasana batin seseorang di siang hari sangat ditentukan oleh suasana batin di malam hari. Oleh karena itu ketika di malam hari bercengkrama kita dengan keluarga, menimbulkan menciptakan suasana yang harmonis di keluarga, maka insya Allah akan menentukan harmonisasi di siang hari. Kemudian yang keempat, rusaknya suasana seseorang di siang hari karena rusaknya suasana kebatinan di malam hari. Memang kemaksiatan banyak di malam hari, pencurian, ya, perampokan, perzinahan, mabok, sabu, segala macam. Itu banyak terjadi di malam hari. Makanya kalau ingin merusak sebuah negara, maka rusaklah suasana malam hari rakyatnya. Kalau rakyat malam harinya penuh dengan kemaksiatan, maka rusaklah negara ini. Innamal umamul akhlaqum ma baqiyat fa idhumu zahabat akhlaqum zahab. Bahwasanya satu umat ini akan tegak dengan moralnya. Jika moralitasnya sudah hancur, maka hancurlah negara itu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kualitas malam kita ini. Ada satu ulama mengatakan begini, inna daqa'iqal laili ghaliyatun fala turakhiswa bil ghaflah. Detik-detik malam itu berharga. Detik-detik malam itu mahal harganya. Fala turakhiswa bil ghaflah. Maka jangan dibikin murah dengan kelalaian. Maka masih sama-sama kita penuhi suasana di malam hari, menenangkan kebatinan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara menenangkan kebatinan kita penuh ketaatan di malam hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita di dunia dan Allah berkahi kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.